Ada nggak sih mixer 1 jutaan yang fiturnya lengkap dan bagus? Yang preampnya kuat, nggak perlu kita putar sampai mentok. Suaranya udah cukup kenceng. Ada grafik equalizernya, jadi kalau ada frekuensi yang nggak enak di telinga, bisa langsung kita turunin dari sini. Ada DSP atau Digital Sound Processornya dengan 99 digital multi effect 24 bit. Punya fitur AUXen untuk merouting suara. Punya USB audio interface, jadi mixer ini bisa teman-teman sambungin ke laptop, komputer, ataupun ke HP. Untuk live streaming, live recording, bisa. Jadi teman-teman nggak perlu lagi beli audio interface seperti ini yang harganya 500.000. Bahkan resolusi mixer ini sudah 24 bit, bukan 16 bit lagi. Dan nggak cukup hanya di situ, mixer ini masih dilengkapi dengan USB, MP3, plus Bluetooth. Sekaligus dia bisa recording. Dan buat teman-teman yang ingin memasukkan instrumen lain, teman-teman bisa menggunakan jalur 56 atau tape. Ini fiturnya udah kelewatan sih menurut saya. Penasaran dengan mixer ini? Ya, mixer ini adalah Recording Tech RT-MX6 DSP. Dengan fitur-fitur synthingnya dia bakalan bikin mixer-mixer lain ngambek ya. Satu-satunya poin yang bakalan di roasting sama mixer lain adalah pantomnya. Pantomnya ini satu untuk semua. Tapi sebetulnya nggak ada masalah teman-teman. Selama teman-teman menggunakan sistem balance, ini nyala terus mikrofon teman, tidak akan mengalami kerusakan dan mixernya juga nggak akan masalah. Ini saya nyalain terus nggak ada masalah juga. Jadi sebetulnya itu hanya untuk bahan marketing aja sih, Phantom 1 atau Phantom banyak. Sebetulnya teman-teman gunakan Phantom 1 untuk semua atau Phantom per channel itu sama aja. Untuk menghemat tempat, mixer ini sudah menggunakan jack combo seperti ini. Jadi teman-teman bisa colokin XLR ataupun colokin jack Akai seperti ini. Sebelum bikin video ini saya sudah nyalain mixer ini beberapa jam dari semalam untuk melihat ketahanan komponen elektronik yang ada di dalamnya. Dan untungnya dia menyematkan sebuah sirkulasi udara di samping kanan kirinya. Karena banyak sekali teman-teman mixer itu tiba-tiba rusak mendadak karena kepanasan. Dan bener aja karena ada ventilasinya mixer ini nggak panas, cuma anget doang. Dan knob volumenya ini terpisah masing-masing L dan R. Ini akan bakal berguna untuk di panggung atau di masjid ya. Saya suka banget dengan desainnya yang main output ditaruh di sisi belakang, kemudian inputnya ditaruh di sisi depan. Jadi main output dan aux ini ada di sisi belakang, sedangkan input ada di sisi depan semua. Ini bikin pengkabelannya jadi lebih rapi dan minimalis seperti ini. Sekarang saya akan mengecek apakah beneran ini USB interface-nya ini 24 bit. Kalau beneran ini benar-benar dahsyat banget ini, bahaya banget ini kalau 24 bit ya. Kenapa saya bilang 24 bit itu bahaya buat mixer-mixer lain? Karena mixer dengan 24 bit itu rata-rata disematkan di mixer-mixer tipe mahalnya saja. Behringer saja yang 24 bit itu di harga 4 jutaan. Behringer Zenix itu baru 16 bit. Kalau ini sudah 24 bit, maka wow. Setelah tersambung ke komputer, untuk mengeceknya gampang aja teman-teman, arahkan kursor ke gambar speaker yang ada di laptop ataupun di komputer, klik kanan ya, pilih sound. Nanti muncul settingan seperti ini, teman-teman pilih recording dan teman-teman bisa klik 2 kali di sini. Dia nama device-nya 2 track USB audio interface ya, 2 USB audio interface. Namanya teman-teman bisa klik 2 kali. Dan teman-teman cek advance. Nah, di sini dia sudah 2 channel 24 bit. Wow, beneran 24 bit ya. 48 kHz studio quality. Ya, 2 channel 24 bit 48 kHz. Dan ini masih bisa diturunin kalau teman-teman menghendaki dia 16 bit. Ada pilihan 16 bit, ada pilihan 24 bit. Kedalaman bit 24 ini studio quality, sedangkan 16 bit ini masih DVD quality ya. Di situ bedanya. Sekarang teman-teman perhatikan, ini adalah audio interface Behringer ya, UCA 202. Ini kalau kita cek dia masih 16 bit 48 kHz. Jadi kalau diturunin lagi
turun lagi dia ke CD quality 44,1 kHz. Jadi masih lebih baik audio interface bawaan mixer ya yang sudah mencapai 24 bit depth-nya. Teman-teman pasti nanya, apa sih pentingnya 16 bit, 24 bit, 48, 96 kHz, 128. Jadi istilah bit dan kilohertz itu adalah resolusi gelombang suara. Semakin tinggi resolusinya maka detail gelombang yang dihasilkan itu juga semakin bagus, semakin mulus. Nah, teman-teman bisa lihat 16 bit dia lebih kotak-kotak gitu ya, sedangkan 24 bit akan lebih smooth. Dan semakin tinggi sampling rate-nya, gelombangnya juga akan tergambarkan semakin halus. Untuk ilustrasi lebih mudahnya, teman-teman bisa lihat gambar di samping, yang mana bit yang rendah itu gambarnya akan terpotong-potong, seperti terpotong-potong karena datanya kurang. Kalau bitnya tinggi, gambarnya akan jauh lebih sempurna. Singkatnya, bit dan kilohertz itu sangat penting untuk menentukan peralatan audio itu beneran bagus atau enggak ya. Terutama buat teman-teman yang benar-benar serius dalam hal recording. Kualitas EQ di masing-masing channel ini bagus nggak sih? Teman-teman, semakin bagus mixernya, semakin mudah kita nyeting EQ. Karena banyak sekali teman-teman yang nanyain, Mas, settingan EQ yang enak untuk mixer itu di jam berapa? Nah, kalau teman-teman nggak ketemu sweet spot atau titik enaknya, titik manisnya dari mixer, maka EQ-nya itu tergolong kurang bagus ya. Ya. Harusnya mixer itu dibuat untuk semakin mudah ya, semakin mudah kita menggunakan mixer itu semakin bagus. Contohnya gini, ini trik saya meng-EQ, suara ini tidak natural, terlalu treble, tes. Nah, ini suara yang pas menurut saya. Jadi suara clarity dari mikrofonnya tertangkap dengan jelas dan tidak over seperti ini ya. Kira-kira seginilah. Kemudian ini kalau saya maksimalkan suaranya cenderung tajam ya, cenderung tajam, over. Jadi ini bisa dikurangi, tapi karena flatnya ini posisinya udah enak, saya kurangi dikit aja. Segini. Kemudian untuk bassnya, teman-teman perhatikan, teman-teman kalau ngomong itu bassnya seberapa. Ini nggak wajar, terlalu ngebass. Nah, segini. Gampang kan settingannya? Kemudian kalau kita mentokin pun tidak cacat suaranya. Ya, ciri-ciri EQ yang bagus, dimentokin nggak cacat suaranya. Sekarang kita cobain efek dari mixer ini ya. Kita putar efeknya. Kemudian kita putar efek send dan efek volume. Oke, sudah berasa ini efeknya. Tes. Seperti ini efeknya. Kemudian efeknya ini ada 99. Nomor 1 sampai dengan 10 ini hal, efek hall ya. Hal 0 gitu. Tes. Nah, ini kalau kita gunakan efeknya. Karena ada fitur aux, kita bisa main routingan di mixer ini. Sama seperti video saya yang kemarin kita bahas routingan di mixer Yamaha MG12XU agar suaranya menjadi renyah, di mixer ini juga bisa. Di sini saya pasang kabel aux send di looping ke sini, channel nomor 4. Kemudian di channel nomor 4 ini saya boost treble-nya atau high-nya, kemudian low-nya kita potong. Terus efeknya kita aktifkan jam 3. Kita kirim suara dari mikrofon nomor 1 ke nomor 4. Tes. Terus kita aktifkan channel nomor 4. Tes. 1, 2. Nah, seperti ini efeknya. Menjadi super renyah ya. Jadi suara saya S-nya itu menjadi memanjang ya. Suara Hames atau suara R ya, frekuensi R-nya itu menjadi memanjang. Ini enak banget. Teman-teman bisa melakukan ini di mixer ini sama seperti teman-teman
mencobanya di mixer Yamaha MG12XU. Nah, efeknya pilih aja yang panjang-panjang ya. Nomor 10 atau contohnya nomor 20. Tes 1 2. Kemudian nomor 40. Itu panjang-panjang semua efeknya. Tes 1 2. 1 2. Di daun yang ikut mengalir lembut. Nah, ini nomor 40. Kita coba di nomor 10 tadi. Di daun yang ikut mengalir lembut. Ini pas banget lah kalau teman-teman gunakan untuk karaoke, untuk recording, podcast. Udah mantep banget mixer ini. Sekarang saya akan menguji noise profile dari mixer ini. Teman-teman perhatikan spektrogram yang ada di atas. Dan saya akan mematikan mikrofon saya. Oke, noise profilnya seperti itu. Kira-kira di jam 3 ini belum terjadi noise yang parah, yang rata-rata mixer itu kalau di jam 3 itu noise parah ya. Ini masih smooth sih segini. Baru muncul berdesis ketika di fullin ya. Baru muncul berdesis ketika volumenya di fullin sampai mentok. Oh ya, ini tadi karena ada efek, kita matikan efeknya. Jadi kita murni ngetes channel nomor 1 aja. Kira-kira seperti apa channel nomor 1 tanpa efek. Oke, hanya ada noise sedikit aja ketika di fullin. Ini jarang ketemu sih mixer yang sampai di level ini nggak noise. Biasanya udah kayak ada apa namanya, angin puyuh gitu, gitu. Ini benar-benar didesain untuk recording dan live streaming sepertinya mixer ini. Sesuai namanya, recording tech. Sekarang kita tes USB-nya. Oke teman-teman, seperti itu review kita tentang mixer ini. Kalau teman-teman tertarik, link pembeliannya ada di bawah. Dan tentunya produk-produk yang saya tawarkan ini bergaransi resmi ya. Dan poin terakhir, teman-teman bakalan dapat apa aja kalau teman-teman membeli mixer ini. Bentuk dusnya seperti ini dan teman-teman akan dapatkan kelengkapannya seperti ini. Satu buah buku petunjuk penggunaan dicetak tebal seperti ini, dan satu buah kabel USB untuk disambungin ke USB interface mixer ke komputer ataupun ke HP teman-teman.
Dan seperti biasa kalau teman-teman ada pertanyaan, ketikkan aja di kolom komentar di bawah. Saya rutin membuat video tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Teman-teman bisa cek di sini atau teman-teman bisa gabung live streaming saya setiap hari Sabtu malam jam 9. Subscribe buat yang belum biar gak ketinggalan informasi. Saya akhiri video kali ini, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam krenyes.